Baik, para Bapak Ibu, acara akan kita segera mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan webinar EPPTI DKI Jakarta tanggal 13 November 2021. Webinar kali ini mengambil tema tentang Design Thinking for Innovation. Bersyukur dan berbahagia sekali bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi online. Bapak dan Ibu sekalian, panitia dari EPPTI DKI Jakarta selalu berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan nantinya memberikan penyegaran dan informasi serta pengetahuan bagi pustakawan khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua panelis yang hari ini telah hadir dan bergabung dalam Zoom meeting kita. Yang pertama adalah Mbak Santi Kusuma dari Unika Atmajaya Jakarta yang alhamdulillah dengan bangga telah berhasil menjadi juara kedua dalam Indonesian Academic Librarian Award. Dan juga kepada Mbak Yani Karina dari Universitas Pelita Harapan dan berhasil menjadi juara pertama dalam Academic Library Innovation Award. Sangat bangga dan bahagia kami ucapkan selamat kepada kedua perwakilan DKI Jakarta yang telah berhasil membawa nama harum bagi EPPTI wilayah DKI. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hari ini telah bergabung bersama untuk mengikuti webinar kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, panelis pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Santi Kusuma dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Yani. Yang akan dipandu sebagai moderator adalah Mbak Astrid Trisakti. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dengan satu apapun. Dan selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di EPPTI DKI Jakarta. Dan perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Yusuf kali ini yang bertema Design Thinking for Innovation. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya dan Mars EPPTI. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Cecep. Kemudian pembukaan serta sambutan dari Ketua EPPTI DKI Jakarta, Ibu Irma Irwati Ibrahim. Dan selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi atau sharing dari kedua panelis kita yang akan dipandu oleh moderator Bu Astrid Trisakti. Dan acara kemudian ditutup dengan sesi pemotretan dan langsung untuk ditutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kami persilahkan Bapak Cecep untuk membacakan doa. Maaf ya, lagu dulu ya. Maaf, pertama lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars EPPTI. Di sana aku berdiri jadi pandu Indonesia bangsa dan tanah air maka kita
kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Cecep. Pada Bapak Cecep, dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Yus. Bapak, Ibu, hadirin peserta webinar yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini mendapatkan karunia keberkahan serta kelancarannya. Izinkan doa dipandu secara Islami, bagi yang berlainan mari kita menyesuaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami dipersatukan bersama dalam acara webinar FPPTI DKI Jakarta. Berilah kemudahan kelancaran acara ini, bukakan hati dan pikiran kami agar kami senantiasa menerima dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengambil hikmah-hikmah dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku meminta permintaan yang terbaik, permohonan terbaik, keberhasilan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, serta kematian terbaik. Rabbana dolamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cecep atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua FPPTI DKI Jakarta, yaitu Ibu Irma Irawati Ibrahim. Kepada Mbak Irma, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kedatangannya. Sudah lama ya, sudah beberapa, ada mungkin 2 bulan ya kita nggak ketemu dalam webinar ini. Biasanya kayaknya hampir setiap bulan kita selalu ya ada webinar, bahkan sebelumnya malah hampir kayak 2 minggu kita ngadain. Mungkin karena kesibukan masing-masing dan juga tentu di universitas karena kita udah mulai banyak yang buka hybrid juga ya Bapak Ibu ya perkuliahannya, jadi mungkin kita juga banyak yang sibuk sekali untuk persiapan tersebut dan semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Beberapa universitas yang kita tahu juga perpustakaannya sudah mulai buka, menyiapkan mulai memberikan layanan onsite kepada mahasiswa. Mungkin next webinarnya kita bisa gali lebih ya terkait hal ini. Ya tadi saya ucapkan terima kasih kembali ya atas kedatangannya, sudah semangat terus untuk bergabung dalam bersama-sama kita menggali ilmu, sharing ilmu juga dalam forum perpustakaan perguruan tinggi DKI Jakarta ini. Semoga kedepannya kita dapat terus terus maju, terus memperbaiki dan terus lebih baik lagi dalam memberikan baik layanan maupun sharing ilmu di antara kita. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat tentunya ya yang telah membawa kebanggaan kepada FPPTI DKI, kepada Ibu Santi Kusuma ya dari Unikat Atmajaya sudah berhasil juara 2 dalam IALA ya 2021 Indonesia Academic Library Award. Kemudian juga dari UPH bahkan meraih juara 1 di AILA Academic Library Innovation Award 2021. Di sini ada Ibu Yani ya. Nanti terima kasih sekali ini Ibu Yani dan Ibu Santi udah berkenan hadir di acara ini.
dan berkenan untuk sharing kepada kita semua ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya sedikit kasih pengantar ya, mungkin brief sedikit terkait innovation mungkin ya. Saya mau share screen sedikit di sini. Oke ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, innovation ya. Nah, innovation ini kayaknya sudah menjadi makanan hari-hari bagi kita ya, terutama mungkin di universitas juga kita sebagai pekerja, sebagai pustakawan ya, kerja di perpustakaan, kita harus berinovasi terus-menerus gitu ya, supaya bisa memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa kita. Nah, inovasi ini sendiri apa sih Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat dari beberapa mungkin yang kita temuin lah, kita googling apa sih inovasi ini. Nah, ini ada beberapa yang saya coba ambil ya. Di sini ada menurut Nick Skillicon, ini turning an idea into a solution that adds value for customer perspective. Di sini kata kuncinya itu adalah add value untuk customer ya. Kemudian ada juga yang memberikan pendapat staying relevant, ya, berarti relevan dengan apa yang kita layani, apa yang kita berikan kepada customer kita maupun stakeholder lainnya ya. Di sini ada dari Paul Hopcroft. Ini adalah innovation is the fundamental way to the company brings constant value to their customer, business, or life, and consequently their stakeholder and shareholder ya. Jadi inovasi ini enggak juga hanya untuk customer kita tujuannya, tapi juga untuk organisasi ya, baik shareholder ataupun stakeholder. Kemudian di sini ada juga innovation is visibility relevant offering such as product, service, process, or experience with viable business model that is perceived as new and is adopted by customer. Nah, di sini disampaikan bahwa tidak hanya berupa produk Bapak Ibu, jadi kayak layanan kita yang sifatnya mungkin bukan produk tapi lebih ke jasa ya, itu juga bisa membuahkan inovasi ataupun yang memberikan experience lebih ya kepada user ya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi motivasi kita dalam berinovasi, di mana kita selalu memikirkan customer kita nih maunya apa, organisasi ini mau seperti apa, ya itu yang kita nggak bisa stay calm ya, diem aja, do nothing, jalanin as usual, itu sudah nggak relevan lagi dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap think of the box, think big ya, berpikir ke depan, berpikir untuk selalu maju, nggak cuma one step, tapi mungkin beberapa langkah lagi ke depan. Nah itu kenapa inovasi ini menjadi sesuatu yang perlu kita pegang ya dalam pekerjaan kita hari-hari. Bahkan sesuatu yang simple pun, misalnya pekerjaan kita apa sih gitu. Nah kita lihat apa yang bisa kita inovasi, kita lakukan ya untuk supaya melakukan perubahan yang ke arah lebih baik, terutama yang memberikan benefit kepada user kita ya, atau bahkan juga organisasi kita ya, dalam hal ini mungkin universitas. Nah, next-nya di sini, kalau tadi apa inovasi, nah kenapa sih why innovation is important ya, why innovation is needed gitu ya. Nah kalau kita lihat customer sebagai manusia, kita kan nggak pernah puas ya, udah pasti customer kita di sini adalah mahasiswa, dosen, karyawan, ya, other stakeholder gitu ya. Nah kebutuhan mereka juga nggak pernah cukup ya, kita kasih donatnya 1, minta 2, minta 3, terus donatnya mau dikasih topping dan lain-lain gitu ya. Dan behavior mereka juga berubah, terutama masa pandemi ini. Kalau kita nggak biasa berpikir inovasi gitu ya. Nah itu mungkin kita pada saat menghadapi perubahan yang sangat drastis ya, seperti waktu awal-awal pandemi, kita akan bingung apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau misalnya kita biasa mudah beradaptasi dengan perubahan, biasa beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan dan selalu membuat inovasi,
kita nggak akan kaget lagi. Mungkin kagetnya sedikit gitu ya, tapi habis itu kita langsung berpikir, oh ya ini harus diubah seperti ini dan sebagainya. Jadi pada saat kita melihat customer, itu kita selalu berusaha untuk melihat dari sisinya mereka gitu ya. Mereka maunya apa ya sebenarnya gitu. Di masa kayak sekarang gini, jadi bukan berpikir kitanya yang mau disesuaikan dengan apa yang kita bisa, tapi lebih dari kacamatanya apa yang mereka mau, dan kita akan berusaha untuk mencapai keinginan dari user. Nah, kadang juga nggak cuma karena keinginan user, tapi kita mau stand out, kita mau diri kita lebih baik daripada yang lain, kita mau bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada user kita. Padahal belum tentu usernya saat itu tahu dia butuh itu. Tapi kita biasa lihat, mungkin kita selalu improve ourselves untuk belajar, terus learning, terus membuka wawasan kita. Kita melihat ada teknologi-teknologi baru yang bisa kita adopt nih buat di layanan perpustakaan kita. Dengan mungkin join beberapa seminar, mungkin kita sering searching di internet dan sebagainya ya, intinya membuka wawasan kita. Kemudian kita melihat ada potensial-potensial atau opportunity untuk kita dapat mengembangkan perpustakaan kita ke arah yang lebih baik. Nah, akhirnya kalau di sini ada company growth, mungkin kalau di company tapi di universitas, akhirnya kalau perpustakaan kita juga baik, layanannya baik, akhirnya user, stakeholder, dan pihak-pihak terkait juga merasa perpustakaan kita ini bisa membawa branding yang bagus untuk universitas kita. Itu kenapa kurang lebih beberapa hal yang menurut saya kenapa inovasi ini penting sekali untuk dilakukan ya di kehidupan kita sehari-hari atau di pekerjaan kita sehari-hari. Oke. Ini ada beberapa step inovasi proses ya secara general. Pertama tentu kita mesti define dulu perencanaannya, apa yang mau kita sasaran apa yang mau kita targetkan gitu ya dari sisi user, misalnya kita mau usernya atau menghadapi pandemi ini seperti apa. Jadi kita define dulu. Kemudian kita explore lebih lanjut dari ide yang kita udah pilih. Biasanya pada saat proses define ini ada beberapa ide yang muncul, biarin aja Bapak Ibu ya. Jangan dibilang, oh ide kamu jelek, ide kamu kayaknya kurang ini. Enggak, kumpulin aja dulu semuanya, kemudian kita explore satu-satu. Nah, begitu kita explore, kita tahu nih apa aja yang mungkin bisa dilakukan, apa yang plus minusnya dan sebagainya, baru nanti kita pilih gitu kan ya. Kemudian setelah kita pilih, kita solve beberapa isu yang muncul, kemudian kita analisa lebih dalam. Kemudian analisa di sini mungkin nanti resource-nya butuh apa ya, dan sebagainya. Itu termasuk resources, time management-nya dan lain-lain, schedule dan sebagainya. Kemudian habis itu baru kita develop, dan jangan lupa kita harus tes juga ke usernya atau pihak-pihak yang nanti akan menggunakan inovasi kita ya, kayak semacam test market gitu ya. Kemudian kalau udah oke, biasanya pada saat kita test market itu nanti dapat masukan-masukan ya. Kalau di pengembangan software mungkin ini beta versionnya dulu yang di deploy, di launch, kemudian nanti dapat input, kita ada fine tuning programnya atau produknya, kemudian baru kita launch the program. Ya kurang lebih ada 7 step seperti ini. Nanti banyak sekali metode. Nah ini mungkin yang nanti akan disampaikan sama Bu Santi ya. Nah ini makasih banget hari ini ada Bu Santi yang akan cerita tentang gimana design thinking-nya ya untuk ke arah inovasi. Kemudian nanti dari Mbak Yani akan menceritakan produknya ya, produk dari hasil inovasi yang sudah dilakukan. Kurang lebih seperti itu. So Bapak Ibu, let's innovate ya. Kita bikin perpustakaan kita seinovasi mungkin untuk user kita, untuk stakeholder kita, untuk universitas kita. Saya berharap sesi hari ini bisa sangat bermanfaat buat kita semua untuk kemajuan profesi kita sebagai pustakawan dan juga perpustakaan di universitas kita dan tentunya juga universitas perpustakaan di seluruh Indonesia. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Yus. Terima kasih Mbak Yus. Terima kasih pada Ibu Ketua FPPT DKI, Mbak Irma. Menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma, bahwa
kita sebagai pustakawan tentunya harus berpikir out of the box. Artinya saat ini kita tidak lagi harus memikirkan, maksud saya saat ini kita justru harus memikirkan apa yang diinginkan oleh user kita. Dan bahkan kalau bisa tadi seperti Mbak Irma bilang bahwa kita harus berpikir di luar harapan lebih tinggi dari harapan yang diharapkan oleh user, sehingga apa yang kita berikan, layanan yang kita berikan itu bisa berdampak positif bagi pengembangan perpustakaan kita maupun bagi pemustaka itu sendiri. Bahkan bisa jadi nanti membawa meningkatkan branding dari institusi kita. Jadi nanti dalam pemaparan pemateri kita akan lebih bisa digali hal-hal yang nantinya bisa menjadi bahan masukan bagi kita semua, saya dan juga Bapak Ibu yang tergabung dalam webinar kali ini, yang nantinya bisa kita berikan kepada institusi kita, khususnya untuk di perpustakaan dan untuk pengembangan diri kita sendiri. Baiklah, untuk acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yang pertama adalah panelis kita, Ibu Santi Kusuma, yang akan membawakan materi mengenai Unlimited Innovation Through Design Thinking. Baiklah, untuk panelis pertama, Ibu Santi, dengan moderator Ibu Astrid Filistafi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam acara FPPT DKI Jakarta di pagi hari ini. Cuaca tidak hujan tapi juga tidak panas ya. Tanggal 13 November 2021 yang bertema Design Thinking for Innovation. Acara ini diadakan sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih kami atas prestasi dari perwakilan FPPT DKI yang telah membawa nama FPPT DKI ke ajang nasional Alia dan IALA 2021, yaitu Ibu Santi Kusuma dari Perpustakaan Katolik Atmajaya dan juga Ibu Yani Karina dari Perpustakaan Universitas Pelita Harapan. Hingga kurang lebih pukul 11:30 siang nanti, saya akan memandu acara ini. Ya, kami dari FPPT DKI Jakarta akan mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mendengarkan bersama paparan dari para juara perwakilan FPPT DKI Jakarta dalam Alia dan IALA 2021 yang diadakan oleh FPPT Pusat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Irma yang telah membawakan pengantar tentang proses inovasi. Semoga menjadi bahan pemanasan ya sebelum kita mendengarkan paparan dari dua pembicara kita di hari ini. Yang pertama, tanpa berpanjang kata, kami akan menghadirkan Ibu Santi Kusuma dari Universitas Katolik Atmajaya sebagai juara kedua IALA 2021 yang akan memaparkan tentang Unlimited Innovation Through Design Thinking. Kemudian akan dilanjutkan dengan Ibu Yani Karina dari Universitas Pelita Harapan sebagai juara pertama Alia 2021 yang akan memaparkan tentang Information Literacy Smart Class. Saat ini saya akan memanggil Ibu Santi sebagai pembicara pertama. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum kita beliau ya, yang sebenarnya lumayan agak panjang. Saat ini Ibu Santi Kusuma adalah Kepala Perpustakaan di Universitas Katolik Atmajaya. Beliau memulai pendidikannya di Universitas Atmajaya di tahun 2021, kemudian mengambil Information Management, Information School di University of Sheffield 2015-2016, kemudian
mengambil File Management Collaboration di IC3 Digital Literacy Certification, Global Digital Literacy Certification di tahun 2018. Kemudian di 2020 Ibu Santi mengikuti sertifikasi pustakawan BNSP dengan mengambil klaster literasi informasi dan promosi perpustakaan. Dan di tahun 2020 mengikuti summer course program di Asia University untuk tema Innovation and Entrepreneurship. Saat ini Ibu Santi juga aktif mengajar dan menulis di berbagai media ya. Sudah lumayan banyak tulisannya. Antara lain, sebentar, agak banyak soalnya. Saya bacakan tulisan beliau di tahun 2021. Beliau menulis tentang masih relevankah pernyataan perpustakaan sebagai jantung universitas di abad 21 di jurnal Pijar, Jurnal Perpustakaan Informasi dan Jaringan. Kemudian beliau juga menulis mengenai perpustakaan merupakan organ yang berfungsi vital dari sebuah perguruan tinggi dalam menjaga kelangsungan hidup aset organiknya. Kemudian ada tulisannya juga tentang peran perpustakaan digital perguruan tinggi dalam melayani pengguna lintas generasi pada era revolusi 4.0 dan Society 5.0 di Kompas ID. Ada banyak sebenarnya, tapi saya tidak uraikan di sini semua karena kita akan mendengarkan Ibu Santi memaparkan papernya yang telah memenangkan acara ALIA di FPPTI Pusat. Baiklah, saya panggilkan Ibu Santi, sudah hadir, untuk langsung memaparkan mengenai Unlimited Innovation Through Design Thinking. Saya persilahkan Ibu Santi. Selamat pagi, terima kasih banyak Ibu Astrid. Selamat untuk pagi. Pembukaannya. Ya, izinkan saya untuk share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah disediakan dan kesempatan yang juga ada pada pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar mengenai hal ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai Unlimited Innovation Through Design Thinking. Jadi melalui judul ini kita sudah bisa memperkirakan bahwa melalui metode ini kita bisa menemukan inovasi-inovasi tanpa batas. Begitu. Baik, saya mulai. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu apa itu design thinking ya. Ini kan sesuatu yang mungkin agak masih jarang kita dengar ya. Jadi design thinking itu adalah sebuah pendekatan yang kreatif yang bisa menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akademisi dengan apa yang disediakan oleh perpustakaan. Kemudian melalui metode ini kita juga bisa meningkatkan, mengelevasi program-program kita ini masih relevan atau tidak. Seperti kata Ibu Irma tadi di tune in ya Bu. Ya, kemudian layanan kita ini masih bisa ditingkatkan atau tidak. Kemudian fasilitasnya bagaimana. Kemudian sistem internal kita juga kita bisa selaraskan dengan kebutuhan pengguna. Nah, sistem ini, design thinking ini tidak dipakai untuk mengendalikan pengguna, tapi ini mengenai bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna kita, lebih relevan, lebih dekat kepada jantung pengguna-pengguna kita, ya. Jadi melalui design thinking ini kita bisa menjembatani kebutuhan dari pengguna atau user kita. Inilah design thinking itu, ya.
Lalu kemudian, kenapa sih kita harus pakai design thinking ya? Nah, pendekatan ini adalah pendekatan people focus approach. Jadi pendekatan yang human center. Jadi langsung pendekatan kepada stakeholder kita, pengguna kita, ya. Dengan pendekatan yang berfokus pada stakeholders kita, maka kita bisa menyediakan inovasi-inovasi, solusi-solusi yang tepat sasaran. Dan kenapa tepat sasaran? Karena solusinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user kita, oleh pengguna kita. Dan pengguna kita akan merasa kita bisa memahami mereka. Nah, ketika mereka merasa dipahami, nah tentu mereka ada engagement dengan kita, dengan pustakawan. Jadi mereka merasa dimengerti gitu ya. Kalau di iklan-iklan itu kan bilangnya merasa dimengerti ya. Jadi karena merasa dimengerti, dipahami, nah terjadilah engagement gitu ya. Kemudian juga design thinking ini memberikan kita sebuah kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan, problem solving yang meaningful ya. Meaningful artinya bermanfaat dengan stakeholder kita ya, sesuai dengan apa yang mereka perlu. Jadi mengurangi adanya gap. Jadi kalau kita dulu pernah bicara mengenai koleksi kita ini link and match nggak sih dengan kebutuhan pengguna? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi melalui design thinking ini bukan hanya koleksi, tapi semua yang kita berikan ke user kita itu ada koneksinya, ada link and match-nya. Ya. Kemudian dengan metode ini otomatis ya kualitas program kita, kemudian ruangan yang kita sediakan, pelayanan kita, sistem kita bisa kita tingkatkan sesuai dengan harapan user kita. Nah, kalau semua lebih dekat kepada kebutuhan user kita, mereka merasa lebih dipahami, kemudian kita menjadi lebih dekat dengan mereka, bahkan mereka bisa secara personal enjoy gitu menghubungi kita ya. Nah, otomatis ketika universitas menyebarkan kuesioner peningkatan kepuasan pengguna, tentu kita mendapatkan feedback yang baik begitu, karena mereka merasa puas ya, kebutuhan mereka tuh terlayani begitu. Dan ketika mereka merasa puas itu juga, selain membantu dalam kuesioner mengenai pelayanan universitas, mereka juga mendukung program-program perpustakaan kita begitu. Nah, terus bagaimana kita memulai design thinking ini? Nah, di sini ada kutipan ya, take small steps what you design, ya. Jadi tidak perlu sesuatu yang dramatik begitu ya, completely new idea, ya. Kadang-kadang yang sudah ada itu perlu kita elevate saja, perlu kita tingkatkan, kita perbaiki ya ke tahap yang lebih baik. Nah, lalu kita juga perlu ketika kita menggunakan metode design thinking ini, kita perlu mengkomitmenkan waktu kita untuk melakukan metode design thinking ini dengan menetapkan waktu. Nah, menetapkan waktunya ini sebaiknya di dalam jam kerja saja, jadi tidak menjadi bagian dari dalam jam kerja kita. Kemudian kita perlu membentuk kelompok untuk melakukan design thinking ini sekitar 3-5 orang anggota. Sebaiknya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bertemunya juga semakin sulit, karena jam waktunya beda-beda. Kalau terlalu sedikit, misalnya ada terjadi perbedaan pandangan, nanti tidak ada yang menengahi. Jadi 3-5 itu adalah idealnya. Dan kenapa perlu berkelompok? Karena dalam kelompok ini bisa memberikan sudut pandang yang berbeda-beda, yang memperkaya satu dengan yang lainnya. Dan pada saat awal pembentukan kelompok, perlu didiskusikan gaya bekerja masing-masing, kepribadiannya, senangnya seperti apa. Jadi ketika bertemu dalam sebuah kelompok ini, jadi bisa bekerja sama dengan baik begitu. Jadi ketika kita menerapkan metode design thinking ini, kita perlu membuat satu tim gitu ya, tim kerja kecil. Nah, design thinking ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama itu inspiration, ideation, iteration.
Nah, kemudian 3 tahap ini adalah 3 tahap yang bukan linear dari A lalu ke C, dari A lalu ke D, begitu ya. Tapi bisa berulang. Jadi misalnya dari inspiration, kemudian bisa ke ideation, bisa balik lagi nanti ke inspiration. Nanti dari ideation ke iteration itu bisa balik lagi nanti ke tahap kedua dan ketiga. Ya, jadi tergantung daripada feedback-nya, tergantung daripada penerimaan ide-idenya. Kalau belum bisa diterima atau feedback-nya masih perlu ditingkatkan, tentu kita harus balik lagi ke tahap sebelumnya. Jadi ini proses yang berlanjut secara terus-menerus yang bisa fleksibel ya, bisa balik lagi ke belakang. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang kalau di perpustakaan ini kan kita kadang-kadang berpikir nih kita mau bikin apa lagi ya di perpustakaan ya, kayaknya buntu begitu ya, mau bikin program apa lagi gitu. Ya, kita harus mencari yang namanya inspirasi seperti yang tahap pertama tadi ya, inspiration. Nyarinya di mana? Kita nggak usah repot-repot menepi di pinggir pantai, kemudian di pinggir laut ya memikirkan inspirasi, atau kita menepi kemana. Jadi nggak usah jauh-jauh. Inspirasi kita adalah stakeholder kita, ya. Mereka adalah sumber inspirasi kita. Jadi kita bisa menciptakan inovasi dan memberikan solusi yang bermakna dari dunia di sekeliling kita. Nah, dunia sekeliling kita apa? Dunia sekeliling kita adalah perpustakaan kita, stakeholder kita, mahasiswa, karyawan, dosen, pimpinan, dan semua yang berkaitan dengan yang membutuhkan perpustakaan kita. Nah, mereka adalah sumber inspirasi kita, ya. Nah, dengan berelasi dengan mereka, kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pengguna tersebut, ya. Nah, untuk tahap inspiration ini yang kita perlukan adalah satu, listening, ya. Listening bukan hanya jadi mendengarkan di sini adalah mendengarkan dengan empati. Apa sih yang saya bisa lakukan buat orang ini atau untuk kelompok ini. Jadi listening bukan hanya lewat mempersiapkan jawaban gitu ya, mendengar untuk mempersiapkan jawaban tanpa kita mendengarkan dengan seksama, berempati apa yang kita bisa bantu begitu ya. Itu kita perlu listening yang pada tahap berempati ya. Kemudian kita perlu melakukan observing ya, mengobservasi. Kita bisa jalan ke perpustakaan, naik meninjau situasi, lihat, observe gitu, mereka ngapain, misalnya di ruang diskusi atau lagi pelayanan sirkulasi, kita bisa duduk di sana, kita bisa lihat kan melayani beberapa kali. Misalnya tugas saya di sirkulasi, tapi saya sebagai yang mengontrol sirkulasi, saya bisa stay di sana beberapa saat begitu ya, selama beberapa kali saya bisa tahu, oh begini, ternyata di lapangan perasaannya begini gitu ya. Nah, itu saya bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Kemudian kita dengan dekat dengan pengguna kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak unexpected ya. Tidak kita harapkan, maksudnya tidak kita duga, bukan kita tidak harapkan ya, kita duga sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, oh ternyata perlu ya, gitu seperti ini. Kalau saya nggak di sini, nggak observe, nggak listening, nggak ngobrol langsung, saya nggak tahu mereka butuh ini, butuh sistem seperti ini, butuh pelayanan yang seperti ini supaya lebih cepat gitu. Ternyata ngantrinya lama dan sebagainya. Jadi kalau kita nongkrong, kita perhatikan, nanti kita bisa tahu kebutuhan apa yang perlu kita adakan gitu. Nah, dalam design thinking ini perubahan yang diharapkan adalah membangun ide dari user kita. Jadi user yang ada, dari pengguna yang ada, kita bangun ide berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan ya dari existing users. Kemudian atau dengan ide yang sudah ada kita kembangkan ya. Kita kembangkan kepada pengguna baru, misalnya mahasiswa baru. Jadi yang diharapkan dari design thinking ini bukan ide yang yang revolusioner, yang dramatis kemudian jadi sesuatu yang bombastis, bukan seperti itu. Jadi ini perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang smooth begitu ya, yang mengena tapi tidak menimbulkan gejolak. Nah, metode ini cocok dipakai untuk ini ya, untuk inovasi seperti ini. Nah, apa yang kita perlu siapkan pada tahap inspiration ini? Nah, kita harus mengidentifikasi target
user kita ya, target yang mau kita teliti atau mau kita amati. Nah, itu kita tentukan dulu. Bisa kelompok orang yang sering datang ke perpustakaan, kita bisa teliti mereka. Misalnya kelompok belajar yang sering ditugaskan, misalnya ada satu kelompok dari kedokteran suka belajar di perpustakaan. Nah, mereka dari bagian medical atau medicine apa yang tertentu khusus mereka sering nah itu mereka bisa kita teliti. Jadi targetnya dulu. Atau kita bisa ke sub-sub pelayanan atau ke fasilitas-fasilitas yang kita sediakan. Kalau sub pelayanan misalnya saya mau meneliti atau mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi di bagian layanan pengguna misalnya. Nah, saya duduk di sirkulasi, saya ikut misalnya melakukan wawancara terhadap mereka yang melakukan unggah mandiri misalnya. Nah, itu kan ada target grupnya ya, ada skopnya. Atau mereka yang sering ke perpustakaan, pinjam kunci loker, terus baca di ruangan, minjem buku. Nah, itu target berarti kan kecil ya skopnya ke user tertentu gitu. Nah, dari situ nanti kita akan lihat pasti ada sesuatu kebutuhan yang kita bisa lihat, kita bisa bantu mereka untuk elevate lebih tinggi lagi, yang mereka bisa lebih puas gitu dengan pelayanan kita gitu. Jadi tentukan dulu targetnya, jangan terlalu luas. Jadi tidak perlu satu perpustakaan, tapi satu kelompok tertentu atau suatu kegiatan tertentu, atau misalnya tempat ruang diskusi kita bisa cari tahu di situ, atau tempat home theater misalnya seperti itu, pengguna di sana kita bisa gali ya, mereka butuhnya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita juga perlu memahami bahwa fokus on user issue. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita meringankan hidup mereka, hidup si pengguna kita. Jadi bukan kepada masalah kita. Misalnya ya, aduh, ini buku banyak banget sih, mesti dirapiin. Itu kan masalah kita ya, pustakawan gitu, yang bekerja di perpustakaan. Jadi itu bukan bagian dari design thinking, tujuan design thinking kita. Tapi tujuan design thinking kita, walaupun kita lelah, user kita happy, itu tujuan kita ya. Tujuan kita itu. Jadi kalau di sini misalnya ada 2 contoh pertanyaan, what needs have we identify for our user groups of kelompok tertentu ya. Jadi dibandingkan dengan how do we get more teens to utilize the library, atau how do we get more users to utilize the library, kita lebih baik pilih kebutuhan apa sih yang kita bisa bantu untuk kelompok tertentu yang sudah loyal, yang sudah sering datang ke perpustakaan untuk menikmati layanan kita, fasilitas kita. Jadi itu lebih baik seperti itu daripada kita gimana ya meningkatkan supaya pengunjung itu meningkatkan mau pakai ruangan kita, mau datang ke perpustakaan, itu lebih lebih sulit dibandingkan kalau mereka yang memang sudah menggunakan perpustakaan, kita identifikasi apa yang kita bisa lakukan lebih baik untuk mereka. Nah, kemudian yang diteliti itu apa? Dari segi demografis kah atau behaviors kah, dari perilaku. Nah, untuk design thinking ini, kita lebih baik yang kita teliti bukan ke demografi ya, ke umur, ke gender, ke sosioekonomik, lebih baik tidak. Jadi lebih ke behavior. Bagaimana sih pengguna lintas generasi kita, misalnya kita mau teliti yang baby boomers ini menggunakan teknologi perpustakaan, apa kendala mereka? Nah, how people use technology in the library kan. Oh, ternyata mereka kebutuhannya nggak bisa diseminarin atau diwebinarin gitu. Mereka kebutuhannya adalah one by one. Ya kalau memang mereka butuh seperti itu, kita harus provide, kita harus sediakan pelayanan itu. Karena memang natur mereka sudah tidak lagi bisa hanya dijelaskan melalui webinar atau pertemuan tatap muka ya. Jadi kita harus sediakan itu kan kebutuhan. Nah, itu juga merupakan bagian daripada inovasi. Kita menyediakan layanan personal ya. How people use the library, bagaimana sih pengguna kita menggunakan perpustakaan kita ya. Terus bagaimana mereka membuat komunitas lah di perpustakaan. Ya, jadi lebih ke behavior mereka yang kita teliti supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita start with a community.
Jadi kelompok yang sering datang ke perpustakaan, kelompok tertentu, kemudian yang sering menggunakan fasilitas tertentu, layanan tertentu, itulah yang kita teliti supaya kita bisa menemukan solusi yang baik untuk kenyamanan mereka, permasalahan mereka, dan bisa meningkatkan pelayanan kita tentunya ya. Ya, nah tadi dari slide sebelumnya kita sekarang menuju ke kita perlu mengidentifikasi masalah ya. Jadi di dalam design thinking ini tentu tidak seperti obat ya. Maksudnya seperti iklan, satu obat untuk semua penyakit, enggak begitu ya. Jadi kita harus identifikasi masalahnya apa di grup tersebut, di layanan tersebut. Nah, fokus kepada problemnya mereka apa, kita coba bantu untuk menyelesaikan atau memberikan inovasi-inovasi apa supaya mereka bisa happy gitu dengan kita. Jadi pertanyaannya adalah apa? What can we do? Ya, apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Ya, jadi kita mesti persamakan persepsi dulu bahwa design thinking ini kita perlu memberikan satu inovasi atau problem solving itu yang actionable ya di dalam waktu dan sumber daya yang kita miliki. Jadi kalau bisa penelitian ini dilakukan sekitar 5 sampai 6 minggu ya. Jadi nggak terlalu lama dan jadi kita juga nggak jenuh atau kehilangan momen. Jadi bukan membuat organisasi lebih baik, kemudian kita mau mengubah birokrasi universitas, merubah persepsi perpustakaan, ini terlalu tinggi ya kalau untuk penggunaan design thinking ini. Jadi sebaiknya yang small but meaningful, small but beautiful begitu ya. Jadi inovasi itu bisa kita katakan bahwa it's all about experience, users experience. Ketika apa yang kita sediakan itu membuat mereka punya experience yang baik dengan perpustakaan, dengan organisasi kita, itu mereka akan happy. Jadi innovation itu it's about user experience, ya, pengalaman mereka. Ya, kita perlu juga menyiapkan ketika kita mau melakukan penelitian ini, apakah memerlukan budget atau misalnya material, kemudian timeline-nya bagaimana, kemudian team building-nya, kemudian method review, method overview. Jadi metode apa sih yang kita bisa pakai untuk menggali inspirasi yang kita butuhkan supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, bisa menemukan inovasi yang baik. Ya, pertama kita bisa menggunakan metode wawancara user di kelompok-kelompok tertentu yang tadi saya sudah sebutkan. Ini sebaiknya untuk awal memang sebaiknya wawancara ya 45 atau 60 menit ya. Kemudian kita bisa juga melakukan wawancara terhadap ahli atau pakar pada saat awal proyek kita. Nah, kemudian bisa melakukan observasi yang seperti tadi sedikit saya sudah bisa singgung. Jadi dengan observasi kita bisa menemukan sesuatu yang sebelumnya tadi kita tidak temukan. Kemudian kita juga bisa mendampingi pengguna, kemudian melakukan analogi situasi. Nah, ini akan saya jelaskan secara lebih rinci. Nah, kemudian melakukan wawancara pengguna ini sebaiknya dilakukan di awal proyek, ya, untuk mengetahui user kita itu kebutuhannya apa, value mereka apa, belief mereka apa, gitu. Pandangan mereka apa tentang perpustakaan dan layanan yang sedang mereka pakai. Terus kemudian wawancara terhadap ahli atau pakar. Kalau kita daripada kita belajar sendiri begitu ya dalam waktu yang singkat, tentu kan akan perlu waktu yang lebih lama. Kita bisa menggali informasi dari ahli atau pakar yang paham masalah yang akan kita dalami dengan lebih cepat. Jadi sebaiknya dimulai sejak awal proyek. Ahli atau pakar kan misalnya di FPPTI kan kita kenal nih Bapak Ibu senior nih yang sudah makan asam garamnya itu sudah banyak. Nah, kita bisa konsultasi dengan mereka gitu ya. Jadi kan jadi lebih cepat begitu. Kita selain kita misalnya kalau ada waktu belajar sendiri ya buka nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih cepat bisa bertanya kepada ahlinya. Kemudian kita melakukan observasi, tujuannya apa? Jadi setelah kita melakukan interview, kita bisa lakukan observasi. Kadang-kadang apa yang disampaikan pada saat interview bisa jadi tidak sinkron gitu dengan kebutuhan yang sesungguhnya, dengan perilaku usernya begitu ya yang kita wawancara. Bisa 5 menit lagi ya? Ya. Kemudian kita juga bisa mendampingi pengguna. Artinya misalnya ada anak-anak disabilitas yang
yang datang ke perpustakaan misalnya tidak bisa melihat. Nah, kita bisa mendampingi mereka. Jadi kita bisa seperti menempatkan kaki kita di sepatu mereka. Jadi kita bisa tahu dan mendapatkan fresh perspektif begitu untuk melihat, oh ini toh yang mereka butuhkan. Kemudian analogi situasi ya, kalau kita misalnya mau membuat suatu program ya, library event dan sebagainya, kita bisa melakukan studi banding ya. Oke, jadi ini tentang bagaimana jadi design thinking itu tentang manusia ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, ideation itu apa yang kita amati dari hasil wawancara sebagainya, kita bisa lakukan brainstorming, kemudian visualisasikan brainstormingnya, kemudian kita putuskan ide mana yang paling visible, yang paling bisa kita lakukan untuk kita prototypekan. Nah, ini adalah tahap ideation ya. Ya, tell the story in descriptive and detail. Jadi harus diceritakan secara detail pada saat brainstorming. Kembangkan ide dari usulan yang ada, memutuskan gagasan yang paling inovatif ya. Kemudian kita bisa kembali lagi, kemudian kita implementasikan. Nah, dari implementasi ini kita bisa lihat responnya bagaimana, ya, opininya bagaimana, dan kalau tidak sesuai ya kita bisa ulangi lagi tahapannya, gitu. Ya, jadi kita bisa simpulkan design thinking ini adalah data driven innovation. Jadi inovasi yang datang dari data, ya, dari data yang kita kumpulkan. Dan data, informasi dan pengetahuan ini adalah power ya, yang bisa memimpin kita untuk mendapatkan kebijaksanaan ya, kemudian bisa menghasilkan inovasi. Jadi data, informasi, pengetahuan dan wisdom ini adalah kunci dari sebuah inovasi. Selama kita memiliki data, menjaring data, itu inovasi akan selalu kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun dengan sources, dengan sumber daya yang kita punya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berkecil hati ya kalau misalnya oh yang ini secara fasilitas lebih baik, yang enggak. Jadi inovasi itu bisa hadir di mana saja dan kapan saja, karena kita akan berpikir keras bagaimana dengan sumber daya yang seperti ini saya bisa memuaskan mereka gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini penjelasan saya mengenai inovasi dari design thinking ini. Oke, terima kasih Mbak Santi atas paparannya. Cukup lengkap yang menambah pengetahuan kita di pagi ini. Saya tidak akan memberikan masukan mengenai design thinking karena apa yang dipaparkan sudah cukup jelas ya. Selanjutnya adalah tahapan tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas Fikri? Sudah saya cek ya. Oke, ini dari Saudara Vincentius dari Widya Iswara. Selamat pagi, terima kasih untuk sharing ilmunya mengenai design thinking. Pertanyaannya Mbak Santi adalah bagaimana design thinking ini diharapkan saat new normal, bagaimana design thinking ini diterapkan saat new normal yang kebanyakan tidak datang atau tidak mau datang dalam perpus secara fisik. Oh, jadi perpustakaan masih tutup mungkin maksudnya ya. Dan bagaimana design thinking ini bisa diterapkan. Silakan Mbak Santi, langsung saja dijawab kita satu persatu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Vincent untuk partisipasi dan kehadirannya, juga pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi karena design thinking ini adalah data driven innovation, artinya yang kita perlukan adalah data. Nah, data di sini kita selain dari tatap muka tentu, kalau dalam masa pandemi begini, ya berarti kita bisa ambil interview itu kan bisa melalui Zoom misalnya, atau bisa melalui, kalau di kami ada customer relation management ya, jadi menggunakan menu permintaan layanan dan juga melalui survei kepuasan. Saya izin share ya Ibu Astrid. Silakan Mbak.
Nah, kalau di Atmalib kami memiliki survei kepuasan layanan pemakai. Jadi di sini semua layanan yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, unggah tugas akhir, penarikan skripsi, nah bisa masuk ke sini. Nah dari sini nanti kita bisa tarik data. Kemudian layanan teknis ya dengan pengadaan koleksi, kemudian dengan administrasinya bagaimana, kemudian dengan IT-nya bagaimana. Nah di sini kami ada yang namanya permintaan layanan. Jadi user itu mau mengunggah mandiri, bagaimana mau pinjam buku, bagaimana semua masuk ke bagian layanan. Maaf, share screen saya udah berpindah belum ya? Tadi sudah, tapi sekarang hilang lagi. Oke, ini ke menu permintaan layanan. Ya, sudah. Ya, sudah ya, Bu. Nah, Sudah. ini tadi. Nah, nanti ketika mereka mengirimkan pesan di permintaan ini, mereka akan mendapatkan email dari kita, balasan. Misalnya, Bu, saya mau minjem buku A, atau kami mau memakai ruangan B, misalnya. Nanti akan dapat balasan dari kita. Permintaan permintaan adik-adik atau Bapak Ibu sudah kami terima, nanti staf kami akan membalas. Nah, nanti setelah tektokan, balas, nanti di link, apakah Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami, misalnya, terus mereka nanti bisa isi. Dari situ, kita akan bisa mengumpulkan data, begitu. Jadi nanti dari 4 bagian layanan kami bisa tahu mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, link ini juga diedarkan oleh universitas pada saat-saat tertentu ketika rapat tinjauan manajemen yang rutin dilakukan. Nah, nanti dari situ akan kelihatan kita kekurangannya di mana. Misalnya kita pernah mendapat masukan, itu penomoran rak itu sulit sekali dilakukan di perpustakaan BSD. Itu sudah 2 kali keluar ya. Akhirnya saya coba tinjau sendiri ke sana, ternyata memang kelihatannya itu nama penomorannya itu cuma Tuhan dan petugasnya yang tahu. Memang jadi harus memang diperbaiki. Itu parah sih yang itu. Ya, jadi diperbaiki, kita cara penomorannya itu diperbaiki supaya tanpa bantuan petugas pun, tanpa bantuan staf itu harus mereka bisa baca. Jadi mereka lihat nomornya di Atmalib, oh nomor sekian, dia bisa cari sendiri nomornya di rak tanpa perlu bergantung penuh pada kita. Seperti itu. Terus apalagi ya? Misalnya layanannya stafnya kurang di bagian sirkulasi gitu, ngantrinya panjang. Nah, dari situ kan kita tahu, oh ini berarti ada kebutuhan di bawah di bagian sirkulasi. Nah, kita harus tambah staf di situ. Terus misalnya kok upload error gitu, nanti mereka bisa komplain upload error. Nah, kita lihat kenapa kok bisa error gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita bisa tangani dari data driven ini, Pak Vincent. Terus misalnya mereka karena sudah, terutama dosen ya, mereka misalnya sudah merasa engage dengan kita ya, mereka kan dengan suka hati gitu ya, WhatsApp aja kita kayak udah kenal gitu. Bu, saya perlu aplikasi software MVivo kayak kemarin ada yang minta. Ini untuk ini berguna loh Bu, gitu. Dari situ kan data kita bisa ambil. Oh ternyata perpustakaan perlu mengadakan aplikasi statistik gitu. Nah itu salah satu contoh inovasi atau problem solving yang kita sediakan dari data driven ini. Gitu. Kalau tunanetra kita juga ada beberapa mahasiswa yang tunanetra, kita bisa tawarkan bantuan kalau ada kalau adik ada keperluan yang bisa kita bantu, setelah kita bantu nih terus bisa hubungin saya. Jadi kan nggak semua orang nyaman kita kuntitin gitu ya, dia kemana kita ikutin. Nanti kayak kita belanja di toko sepatu kita diikutin kan juga nggak enak. Nah kita tawarkan gitu, setelah kita bantu kita tawarkan nanti kalau ada apa lagi boleh hubungin saya, namanya siapa, kita kasih nama kita gitu. Jadi nanti kalau dia butuh kita panggil. Nah dari situ kita bisa lihat sudut pandang dia, cara dia kerja. Oh ternyata ini tuh yang dibutuhkan oleh mereka. Nah itu yang tadi saya bilang apa itu namanya, menaruh kaki kita di sepatu dia gitu. Begitu Pak Vincent. Baik, Pak Vincent, begitu penjelasannya. Semoga cukup ya. Kemudian ada pertanyaan kedua. Belum ada, Mbak. Belum ada. Sebentar, tadi di chat itu dari Itu dari chat Ibu Mbak. Muti
Mutia ya. Ya, dari Ibu Mutia Fariza. Selamat pagi. Bagaimana memulai menerapkan design thinking yang sederhana dahulu? Jika kasusnya adalah perpustakaannya masih dalam tahap pengelolaan atau input koleksi atau kegiatan rutin dan hanya ada satu pustakawan. Wah, ini menarik ini. Hanya ada satu pustakawan. Kalau kita tahu perpustakaan Mbak Santi pasti pustakawannya banyak ya. Jadi bisa menerapkan hal-hal yang jauh lebih baik. Tapi bagaimana nih kalau hanya ada satu pustakawan? Silakan Mbak Santi. Oke, baik. Jika ada satu pustakawan, nah pertanyaan saya, buku atau koleksi itu diinput untuk dipakai siapa? Mbak Mutia atau bisa tanya jawab langsung? Ya, boleh Mbak Mutia. Boleh, Mbak Silakan Mutia, Mbak Mutia, silakan. sekalian saya kenalan yang mana nih Mbak Mutia. Mutia saya taunya yang dari UI ya. Ini dari Iya. dari ini Stikes mana? mana ini? Oh, tidak bisa open mic. Oh, tidak. Oh, oleh mahasiswa. Nah, Ya. berarti kan kliennya, stakeholdernya mahasiswa. Setelah kita input, mahasiswa ini minjem nggak setelah diinput? Atau misalnya kalau udah harus download online, koneksinya bagaimana? Ada kendala nggak untuk download online? Atau Dipinjam, loginnya nggak bisa login misalnya. Nah, di tempat saya banyak tuh. Bu, saya udah coba ABC nggak bisa login. Nah, dari situ nanti kita tahu, oh kita punya masalah di login. Bikinlah Bukunya forget dipinjam password itu, Bu gitu. Santi. Kenapa? Bukunya dipinjam. Nah, berarti kan stakeholder-nya kan mahasiswa. Nah, dari situ kita bisa ngambil data dari mereka, bikin survei kepuasan, survei seperti tadi, ya. Kemudian kita bisa berbincang dengan mereka online ataupun offline. Bagaimana pelayanan kami? Apakah ada yang bisa kami tingkatkan supaya adik-adik lebih puas gitu, atau bagaimana, perlu apa? Gitu. Jadi digali dari mereka, dari stakeholder-nya. Nanti akan pasti ada muncul hal-hal baru yang kita nggak pernah pikirkan. Gitu. Dicoba dulu aja Mbak Mutia. Jadi Mbak, proses peminjamannya bagaimana? Smooth nggak? Mereka happy nggak dengan proses peminjamannya? Begitu. Jadi kita itu diharapkan untuk melakukan komunikasi ya Mbak Santi ya dengan para user kita ya dengan cara apapun gitu. Untuk yang sekarang kan sudah kalau kita mau yang sederhana kita bisa pakai WA, bisa pakai Telegram untuk perpustakaan kita. Kan paling tidak kita punya smartphone yang bisa dipakai untuk itu gitu ya Mbak Santi ya. Betul. Kalau misalnya teknologinya masih belum ke website gitu ya. Betul Bu. Jadi banyak cara untuk mengambil data. Tadi kan saya ada ngomong ya, kalau interview itu misalnya kita khusus lakukan dalam tim, terus kemudian kita melakukan interview, yaitu mungkin yang skala lebih besar. Sebenarnya kalau mau kecil-kecilan, kita melayani, kita ajak ngobrol yang sambil nunggu kita proses gitu. Kita pendekatan human touch-nya ada, nanti dari situ ngobrol kita bisa dapat kok data gitu. Jadi itu yang simpelnya aja. Iya. Jadi Mbak Mutia, saya tambahkan sedikit ya. Hasil dari yang kita dapat obrolan atau percakapan dengan user itu bisa kita pakai untuk kita bicara ke pimpinan. Bukan begitu ya Mbak Santi ya? Iya, betul. Kepimpinan sebagai atau dasar ya. Ya, atau kita bisa, kalau kita bisa problem solving sendiri, pustakawannya ya nggak apa-apa juga. Nanti kita coba inovasi kita atau perubahan yang kita lakukan. Inovasi kan termasuk perubahan ya, perubahan sistem, perubahan pelayanan, cara melayani. Kita ubah, nanti kita lihat feedback-nya, oke nggak dengan yang kita terapkan. Oke, Bu Mutia, kalau memang misalnya masih ada yang diperlukan lagi, silakan kami dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi DKI Jakarta serta anggota-anggotanya siap untuk sharing ya. Jadi Mbak Mutia pasti juga sudah punya, kalau sudah bergabung dalam
WA Group Member FPPTI DKI, pasti juga ada nomornya Mbak Santi, nomor yang lain-lain, silahkan untuk bertanya lebih lanjut. Tapi memang satu perpustakaan, satu pustakawan itu sebaiknya ditambah, karena itu adalah satu hal yang berat untuk bekerja membangun sebuah perpustakaan. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih belum ada ya, Mas Fikri? Mbak, kalau saya bertanya juga boleh Mbak? Mbak Santi. Ada yang penasaran Mbak Santi, boleh Ya. ya Mas Fikri? Boleh, silakan silakan. bertanya. Kalau di dalam design thinking ini kan ada tuntutan nih, misalnya kemampuan soft skill dari SDM di perpustakaan ya, seperti misalnya di promosi layanan kepada pemustaka, dia tuh membutuhkan soft skill baru seperti misalnya penanganan IG, Canva, dan lain-lain. Nah itu bagaimana dukungan dari institusinya Mbak Santi? Maksudnya maksudnya perpustakaan mengadakan gitu ya? Iya, jadi di design thinking ini kan membutuhkan inovasi-inovasi baru, dan itu ada tuntutan ke soft skill dari SDM-nya. Bagaimana dukungan dari institusi dalam mengembangkan soft skill dari SDM? Untuk pustakawannya berarti ya Pak, bukan untuk Iya. usernya ya? Iya. Nah, Iya, kalau di perpustakaan kami menyediakan aplikasinya. Kan kita harus beli ya, berbayar. Kita menyediakan aplikasinya, dan memang harus ada alasan yang kuat ketika kita menganggarkan itu supaya mereka supaya disetujui. Jadi kita bisa lihat bahwa satu, dalam masa online seperti ini perlu adanya engagement antara antara dosen dengan user. Jadi kita bicaranya bukan tentang kepentingan pustakawan atau kepentingan library, tapi kepentingan user. Jadi berangkatnya dari sana. Ya, ada kebutuhan itu. Nah, kemudian juga kita bisa lihat kalau saya waktu itu saya juga lihat dari literatur bahwa untuk generasi milenial, generasi Z yang kita layani itu, mereka butuh instant feedback, mereka attention-nya itu spend attention-nya lebih sedikit, singkat, mereka lebih suka gambar bergerak, lebih ya jadi itu yang mereka butuhkan. Jadi sehari-hari di luar kelas mereka melihat hal-hal seperti itu ketika masuk ke kuliah. Nah, terus kayaknya boring gitu ya, bacaan aja, nggak ada suatu inovasi yang bisa meningkatkan engagement dalam pembelajaran. Nah, kita bisa berangkat dari situ untuk berargumentasi kepada pimpinan bahwa itu diperlukan. Jadi argumentasinya harus kuat dulu, dasar mengapa kita perlu mengadakan itu. Kemudian untuk pelatihan, kalau di kami kebetulan bisa kita coba-coba sendiri ya, kita belajar sendiri. Jadi dari pustakawan-pustakawan muda kami coba sendiri gitu. Jadi misalnya apa nih Pak Subagio, misalnya aplikasi apa? Ya, Misalnya kan tadi, Canva kan kalau yang muda-muda biasanya bisa explore sendiri tuh pustakawannya. Nah, yang muda ini diminta untuk sharing knowledge Pak ke yang lebih atasnya gitu. Oke, yang pastinya dukungan itu diberikan ya asal dengan ketentuan-ketentuan seperti alasan dan feedback yang diberikan terhadap pelayanan di perpustakaan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Mbak Santi, saya itu penasaran ya, ingin menggali. Setahu saya perpustakaan Universitas Atmajaya itu kan memang sudah besar.
seperti yang tadi Mbak Mutia dibandingkan dengan Mbak Mutia yang satu perpustakaan, satu pustakawan. Nah, berapa lama nih Mbak Santi membangun design thinking ini? Dan itu melibatkan siapa saja di perpustakaan. Kalau misalnya kita harus mengamati, harus mendengarkan, apakah itu dilakukan oleh Mbak Santi sendiri ataukah oleh beberapa pustakawan yang ditunjuk? Gitu. Mungkin itu saja. Jadi prosesnya berjalannya bagaimana nih di perpustakaan Atmajaya? Kalau di Atmajaya untuk developing sistemnya itu tentu maksudnya dari saya ya, ide, kemudian field apa yang mesti ada untuk survei itu supaya kita bisa tahu apakah kita memiliki dampak, layanan kita, fasilitas kita memiliki dampak terhadap tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian kami ada yang CRM itu, nah dari situ saya bisa melakukan monitoring, pertanyaan-pertanyaan apa yang sering masuk, kemudian ada keluhan apa, saya bisa melakukan monitoring. Jadi dengan CRM itu saya bisa akses, kita semua staff bisa akses dari berbagai device, jadi di mana dan kapan saja, dari apa namanya, dari website pada saat bekerja juga bisa. Berapa lama saya jadi kepala? Belum lama sih, baru berapa tahun ya? 2018, 2018 Bu, 18 akhir. 3 tahun Ya, ya? ya mungkin 2 tahunan kali Bu, kan nggak langsung jadi kepala lalu design thinking ya, malah jadi bingung ini mau ngapain nih. Ya. Oke, terima kasih. Ada Bu. Mbak ada Ibu Ilus yang raise hand. Silakan Bu Ilus. Ya, terima kasih Mbak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Astrid. Silakan Mbak Ilus. Menarik ya. Cuma karena saya biasa praktis gitu, jadi ingin bertanya apakah secara real dan bagaimana membuktikannya pembangunan terus penggunaan gitu design thinking dalam daily prosesnya layanan Perpus Atmajaya itu memberi nilai tambah dan mampu berkontribusi dalam peningkatan kinerja. Jadi pasti ada indikator penilaian apa gitu ya di dalam kinerja, penilaian kinerjanya Perpus Atmajaya. Nah, mungkin bisa diceritain di situ, Mbak Santi. Makasih. Baik, terima kasih Bu Ilus. Kalau untuk penilaian tentu standarnya adalah kepuasan stakeholder ya, baik yang kita jalankan maupun yang dijalankan oleh universitas. Jadi kalau kita jalankan sendiri kan bisa aja kita bagus-bagusin sendiri, misalnya begitu kan kurang objektif. Nah, universitas menjalankan juga. Nanti hasilnya di-share di rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen. Kepuasan langganan, terus kemudian beserta kritik-kritiknya, masukan dan sarannya, begitu. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan, itu kita bisa lakukan secara serius gitu ya. Kita bikin grup 3-5, kita mau meneliti bagian layanan apa atau fasilitas apa yang mau kita kembangkan inovasinya, atau kita temukan inovasinya atau temukan masalahnya supaya kita bisa menemukan inovasinya. Tapi kalau misalnya sederhana, perpustakaannya hanya 1 orang seperti tadi, ngobrol aja berarti, ajak nggak usah tim, berarti ya stakeholder kita ajak bicara. Nah, selain ajak bicara ya bikin survei kepuasan layanan juga bisa. Apakah buku-buku yang diadakan itu memiliki dampak terhadap pengajaran, penelitian, udah nyambung belum? Atau mereka setiap kali mau ke perpus, mau nyari buku A, barangnya nggak ada. Nyari lagi, datang nggak ada. Apa yang dicari nggak ada. Ya akhirnya mereka nggak ke perpus lagi, ke tempat lain deh. Gitu. Jadi harus mereka merasa, aduh ini perpustakaan nolong banget gitu. Saya mau nulis ada, saya mau buku apa ada gitu. Ya, jadi bisa ya secara garis besar sebenarnya dia masuk ke research and development-nya Perpus ya. Iya, jadi betul. Dan untuk inovasi.
Dan kalau di birokrasi sih itu jadinya untuk pemenuhan tuntutan dari kami ya, saya segera share aja. Mungkin ada birokrat juga di sini yang di pemerintahan. Itu masuk ke tuntutan Permenpan RB untuk Kemenpan RB untuk peningkatan penilaian kinerja tadi gitu. Pasti di perguruan tinggi pun juga begitu, ada sistemnya ya, Mbak. Ya, jadi ketika Baik. kita mengajukan itu program atau solusi atau inovasi, kita ada datanya. Ini loh berdasarkan kebutuhan di lapangan nih banyak sekali yang komplain seperti ini. Mereka butuh apa gitu. Jadi seperti yang Bu Irma tadi bilang di awal, kita harus relevan. Kita harus relevan, harus apalagi tadi ya ya harus Kontekstual. Ya, kontekstual. Mungkin kita layanan sirkulasi kita udah lakukan nih penelitian riset gitu ya, dengan kita interview apa segala macam. Nanti tahun depan bisa juga kebutuhannya berubah lagi. Ya kan? Misalnya tiba-tiba kayak kemarin pandemi kan langsung berubah. Kebutuhan semua berubah. Mesti bikin panduan, prosedur pengadaan pelayanan semua mesti dirubah. Terus pelayanan yang perlu tadinya nggak ada terus jadi harus ada gitu. Nah, itu kan kalau kita nggak cepat menangani keluhan bisa panjang gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang kita lakukan tuh tanpa kita sadari kita sudah melakukan inovasi. Jadi di mana ada masalah di situ ada kesempatan kita berinovasi. Ingat aja, jadi kalau ada masalah, ada problem, ya disyukuri aja, berarti ini kesempatan nih bagaimana saya berinovasi untuk menyelesaikan problem ini gitu. Ya, bisa jadi powerful tools ya, design thinking Ya, itu. betul. Semakin banyak masalah, inovasinya makin banyak, Bu, nanti. Iya. Terima kasih, Mbak Santi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya perbincangan ini menarik ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan juga cukup menambah ilmu kita mengenai design thinking dan juga bagaimana penerapannya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang sudah hampir 10:30, kita akan beralih ke Ibu Yani. Jadi kalau misalnya tidak ada Mas Fikri? Tidak ada. Okay. Iya. Jadi kita melakukan design thinking itu untuk memberikan pelayanan terbaik dan lebih relevan ya bagi user kita. Sepertinya memang sudah waktunya kita pustakawan tidak hanya di belakang meja saja duduk manis, tapi kita juga harus turun untuk mendengarkan, mengamati, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi layanan apa sih yang dibutuhkan oleh pemustaka kita. Ya, saya juga dari apa yang dikatakan Mbak Santi, kelihatannya Mbak Santi ini orangnya selalu bergerak cepat ya. Kalau ada masalah, lebih senang langsung lihat langsung. Ada apa sih gitu ya. Kemudian langsung dicarikan solusinya gitu ya. Seperti tadi harus mendatangi salah satu perpustakaan di kampus lain gitu loh, melihat ada masalah apa yang ternyata masalahnya hanya Tuhan dan pustakawannya yang tahu katanya. Ya, karena sudah 2 kali Bu keluar di level universitas permasalahannya, berarti kan harus turun. Jangan sampai 3 kali. Ya. Iya, dan di masa sekarang ini data itu sangat penting. Ya, jadi apa yang kita kerjakan, kita tulis sebagai data yang bisa kita sampaikan ke pimpinan kita sebagai dasar kita melakukan inovasi tentunya. Ya, semangat untuk para pustakawan yang masih memimpin perpustakaannya sendirian. Ya, memang saat ini mungkin agak sulit menambah staf seperti saya juga. Staf saya pergi tapi belum juga masuk yang baru gitu ya. Saya curhat deh. Ya, tapi tetap semangat kepada semua pustakawan yang hebat-hebat di sini ya, yang terus mau menambah ilmunya dengan mengikuti webinar-webinar. Insya Allah akan ada ilmu yang terpakai walaupun hanya sedikit dari setiap webinar yang diikuti. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Santi atas sharingnya hari ini.
Semoga selalu sehat di saat ini dengan naik transportasi umum yang selalu penuh ya. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Terima kasih Mbak Santi, saya ucapkan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan kedua dari Ibu Yani Karina dari Universitas Pelita Harapan yang akan membawakan materi Information Literacy Smart Class.